2 hari 2 malam membuat pondok, mencari buah-buahan, mencari ikan di sungai, dan diguyur hujan yang sangat deras. Oke, pagi ini aku berangkat lagi untuk membuat konten. Tempatnya tuh di sekitaran pohon rumah pertama aku. Jadi kalau teman-teman yang subscriber lama pasti tahu lokasi rumah pohon pertamaku. Jadi tidak terlalu jauh dari perkampungan. Dalam perjalanan di sini kebetulan lewat pohon mangga hutan atau pohon ampawang. Sekalian aku mau cari buahnya yang sudah jatuh. Ternyata guys, buahnya sudah banyak yang jatuh, bahkan sudah banyak juga yang busuk. Wah, sayang banget. Aku kumpulkan yang masih bagus. Nah, aku dapat segini nih, masih lumayan banyak. Untuk buahnya aku langsung kupas untuk aku makan. Setelah aku coba, ternyata rasanya asam banget. Wah, pantas saja nggak ada yang minati buah ini. Ini cocoknya dirujak sih, cuman aku nggak bawa bumbu rujak. Jadi di sini aku cuman makan satu saja. Nah, kira-kira untuk buahnya ini enaknya di apa ya guys? Soalnya ini banyak banget. Ya udah, aku lanjut saja perjalananku. Nah, singkatnya ini aku sudah sampai di tempat aku akan membuat pondok. Jadi kalau teman-teman ingat, ini dulunya adalah rumah pohon pertamaku. Cuman untuk pohonnya ini sudah tumbang. Penyebab pohonnya tumbang karena ini berdekatan dengan sungai, jadi akarnya ini membusuk terkena air terus. Aku coba lihat-lihat dulu pohon bekas rumah pohonku ini. Sebenarnya ini masih kuat. Sepertinya di sini cocok nih buat rumah pohon lagi. Nantilah aku jadwalkan kembali untuk buat konten di pohon tumbang ini. Aku mau fokus pembuatan pondok dulu. Selanjutnya aku langsung gas buat pondoknya. Jadi seperti biasa buat rangkanya dulu. Jadi aku menggunakan 4 buah kayu sebagai tiangnya. Setelah keempat tiang aku tancapkan, selanjutnya langsung aku pasang juga dasar dari lantai pondoknya. Pembuatannya kita singkat saja. Jadi untuk pembuatan pondok aku singkat jadi sekitar 3 menitan saja. Saya yakin teman-teman pasti juga bakalan bosan jika pembuatan pondoknya terlalu lama. Bercermin dari diriku sendiri guys, kalau aku nonton pembuatan pondok itu aku kadang skip videonya. Pemasangan rangka atap juga aku kerjakan, sambil ini aku rapi-rapikan juga. Kebanyakan kayu yang aku gunakan ini di tempatku namanya kayu gamal. Ini salah satu kayu yang lumayan kuat, meskipun ukurannya kecil, tapi bisa tahan berbulan-bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun guys. Kira-kira kayu seperti ini apa namanya kalau di tempat teman-teman? Aku lanjut pasang lantainya. Di sini aku menggunakan bambu karena di sekitaran aku membuat pondok ini ada pohon bambu. Dan memang juga jika menggunakan bambu akan lebih cepat selesainya. Kalau kami biasa menyebutnya balaba. Jadi bukan kisi-kisi. Kalau kisi-kisi bambunya dibagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan balaba bambunya hanya dibelah menjadi 2, kemudian dicacah-cacah dan jadilah balaba. Untuk total bambu yang aku gunakan hanya 5 potong saja. Lanjut pemasangan dinding di bagian depan. Dindingnya juga aku masih menggunakan bambu, tapi ini yang model kisi-kisi. Setelah dinding di bagian depan terpasang, selanjutnya aku mau makan siang dulu. Kebetulan ini aku ada 1 ikan sidat. Ini tuh hasil dari pancing aku tadi pagi guys. Setelah sidat aku bersihkan dan aku tusuk-tusuk, langsung aku bakar saja. Di sini sempat turun hujan. Untung aku bawa flashlight, jadi bisa aku gunakan sebagai tempat darurat.
Singkatnya, ini ikan sidat sudah masak, langsung diangkat saja. Untuk daging sidat ini sudah sering aku review rasanya, jadi nggak usah aku jelaskan lagi. Intinya adalah untuk cara masak dagingnya nggak membutuhkan bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang berlebihan. Dibakar seperti ini saja itu rasanya sudah mantap. Dan kalau aku sendiri lebih suka jika daging ikan sidat dibakar. Kalau dimasak masih bisa ada bau-bau amisnya, tapi kalau dibakar seperti ini amisnya nggak ada sama sekali. Ya udah, aku lanjut makan dulu. Setelah makan siang, lanjut pemasangan atapnya. Jadi untuk atap yang aku gunakan adalah atap daun rumbia. Jadi bisa dipastikan kalau pondoknya ini bakalan awet. Aku lanjut buatkan tangga karena pondoknya ini lumayan tinggi, guys. Ini tinggal finishing saja bagian depannya. Kemudian di bagian jendelanya aku pasangkan plastik juga. Selanjutnya ini pondoknya tinggal aku bersihkan. Masalah pondok sudah beres, selanjutnya di sini aku mau pasang pukat. Ini aku ada pukat yang aku bawa dari rumah. Untuk pukatnya akan aku pasang di situ. Lanjut aku buatkan dulu tempat dari pukatnya. Beberapa batu ditumpuk seperti yang teman-teman lihat ini. Setelah itu, ini pukatnya langsung dipasang saja, guys. Nah, kalau sudah begini, besok pagi baru akan diperiksa. Semoga saja bisa dapat sesuatu. Nah, pas pulang pasang pukat, aku nggak sengaja nginjak durian. Sebenarnya memang aku tahu kalau di sekitaran sini ada pohon durian. Cuman aku nggak tahu kalau buahnya masih ada. Setelah aku cari-cari ternyata memang duriannya masih ada. Tapi seperti yang teman-teman lihat, ukurannya itu kecil-kecil. Pantas saja nggak ada yang ambil. Ternyata ini tinggal sisa-sisanya saja. Nah, aku dapat segini nih. Dan ya ukurannya semuanya mini-mini. Tapi ya lumayan lah, guys. Ya udah, langsung gas makan saja. Wah guys, ternyata meskipun kecil, tapi isinya lumayan bagus. Untuk rasa duriannya juga manis, tapi ini tipe durian yang ada pahit-pahitnya, jadi aku kurang suka. Oh iya, duriannya juga ini dagingnya lumayan agak tebal. Jadi ini aku masih sisakan 2, soalnya nggak kuat aku habiskan. Wah, keren banget langitnya sore ini, guys. Sampai di pondok ini aku langsung nyalakan penerangan.
Setelah makan malam ini aku mau ngopi-ngopi dulu sebelum tidur. Oh iya guys, mohon maaf untuk video saat masak dan makan malam tidak ada. Filenya nggak bisa terbuka. Sepertinya memori yang aku gunakan terkena virus. Jadi ada beberapa kegiatan di pondok yang filenya rusak. Kejadian seperti ini tuh sudah 2 kali terjadi. Pertama waktu aku buat konten di pondok tengah hutan, filenya juga sempat rusak beberapa. Setelah ngopi aku langsung masuk pondok dan aku pun langsung tidur. Jam 7 pagi aku bangun. Aku lanjut ke sungai untuk periksa pukat yang kemarin sore aku pasang. Setelah sampai pukatnya pun langsung diperiksa. Dan di sini aku lihat beberapa ikan berhasil terperangkap. Pukatnya kemudian aku angkat. Jadi ada 2 jenis ikan yang berhasil terperangkap. Ada nila dan juga ini ada jenis ikan yang sudah lumayan langka. Namanya kalau di tempat kami ikan bakokok. Kira-kira ini ikan apa namanya kalau di tempat teman-teman? Kalau ada yang bertanya, kenapa di sungainya bisa ada nila bang? Jadi memang sungai di kampung saya ini sudah terinvasi dengan ikan nila guys. Jadi ikan penghuni asli sungai ini sudah lama punah. Makanya ini aku beruntung bisa dapat 1 ikan bakokok. Karena ini salah satu ikan penghuni asli sungai ini. Aku mau buat sarapan, tapi sebelum itu aku mau makan durian dulu. Kebetulan ini masih ada 2 sisa durian kemarin. Oh iya guys, buat teman-teman yang punya penyakit asam lambung, makan durian sebelum sarapan nasi itu nggak rekomen banget. Sebab kandungan gasnya ini tinggi, jadi bisa memicu asam lambung naik. Lanjut aku mau gali singkong dulu. Kebetulan dekat pondok ada singkong liar. Kemungkinan ini yang aku tanam dulu waktu masih sering buat konten di rumah pohon yang sudah tumbang itu. Pas aku coba tarik ternyata keras juga. Aku gali-gali dulu akarnya agar lebih gampang saat ditarik. Di sini akhirnya aku berhasil cabut singkongnya. Lanjut singkongnya aku bersihkan dan aku potong-potong. Jadi pagi ini sarapan dengan singkong dulu. Sambil tunggu singkong rebus masak, aku bersihkan juga ikan bakokoknya untuk aku jadikan lauk. Sisanya akan aku simpan untuk lauk sebentar malam. Singkatnya singkong rebus masak. Lanjut masak ikan bakokoknya. Jadi ikan sungai ini masaknya simpel saja, nggak usah banyak rempah-rempah, karena rasa ikannya ini memang sudah enak.
Nah, kalau sudah lembek seperti ini, tandanya ikan sudah masak. Gas, langsung aku makan dengan singkong rebusnya. Ikan bakokok ini memiliki rasa khas sendiri dan gak ada aroma amisnya sama sekali. Pokoknya enak. Kemudian tekstur dagingnya juga lembut banget. Agak mirip tekstur ikan gabus. Setelah makan, aku lanjut membersihkan depan pondoknya. Jadi ini aku buat tempat untuk menanam sayur. Di sini aku akan tanam kangkung dan sayuran lain yang bisa cepat tumbuh. Berhubung karena aku belum bawa bibitnya, jadi di next konten aku akan balik ke sini dan tanam sayurnya. Kalau seperti ini, sudah siap untuk ditanami. Tak lama kemudian hujan turun. Jadi di sini aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku masuk ke pondok untuk berteduh. Gara-gara keenakan baring-baring, di sini aku pun ketiduran. Ditambah lagi karena hujan, jadi tidurnya pun tambah enak. Pas hujan sudah berhenti, aku pun bangun. Jadi di sini karena aku nggak bisa buat api unggun, jadi aku mau buat tungku yang bisa dipindah-pindah dulu, guys. Untuk lantai tungkunya juga aku pakai bambu. Setelah itu, tungkunya diisi tanah. Nah, ini sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Dengan adanya tungku ini, aku bisa menyalakan api. Soalnya kalau nggak ada api, nyamuk banyak banget. Lanjut aku buat makan malam. Jadi lognya ini, sisa ikan nila hasil pukat tadi pagi. Seperti biasa aku masaknya simpel saja. Singkatnya ini sudah masak, langsung diangkat saja. Ini dia menu malam ini, ikan nila kuah, mantap. Ikan nilanya sudah pasti enak dengan aroma khas dari ikan nila. Kemudian untuk daging gak usah ditanya, ikan nila terkenal dengan dagingnya yang lembut. Ya udah guys, aku lanjut makan dulu.
Setelah makan malam, gak ada lagi kegiatan yang aku lakukan. Aku pun langsung masuk pondok untuk tidur. Jadi seperti ini dia kondisi di dalam pondoknya. Lumayan nyaman guys.